Halo semuanya, selamat pagi. Welcome to my vlog. Hari ini kita akan melakukan road trip tipis-tipisan dari Kabupaten Ngawi menuju Kota Solo sekitar 60 km menggunakan Honda City Itzy 2004. Kita akan mereview bagaimana rasa berkendaranya, kekurangannya, kelebihannya, dan konsumsi bahan bakarnya. Let's go. Oke, kita akan mulai perjalanan kita dari Kabupaten Ngawi menuju Kota Solo. Baiknya sebelum kita berangkat, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita lancar dan aman sampai tujuan dan sampai kembalinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Jadi memang kalau orang Ngawi, khususnya Ngawi Barat, mereka cenderung berbelanja itu ke arah barat, ke arah Solo atau Sragen. Jadi kita jarang belanja ke Ngawi, tapi kita belanjanya ke Sragen atau Solo. Begitu juga orang-orang yang tinggal di Ngawi Kota atau Ngawi Timur, mereka biasanya belanja ke arah Madiun. Jarang sekali mereka belanja ke arah Sragen ataupun Solo, kecuali emang ada kebutuhan yang benar-benar tidak ada dan adanya hanya di kota-kota besar seperti Solo atau sekalian di Jogja sana. Oke, kita akan melewati jalur bawah dulu karena di Ngawi Barat belum ada gerbang tol, sehingga kita akan masuk gerbang tol di Sragen Timur. Cuaca pada hari ini agak-agak gloomy ya, sehingga syahdu untuk perjalanan. Baik pengendara mobil ataupun motor tentunya merasa nyaman karena tidak merasa kepanasan. Jalanan bawah di daerah Ngawi sendiri memang tidak sebaik di kota-kota lain ya. Banyak sekali jalan berlubang karena jalan ini juga jalan nasional yang dilewati oleh truk-truk besar, sehingga perlu perawatan ekstra dan perawatan rutin supaya jalan ini selalu bisa digunakan dengan nyaman. Informasi, Honda City ini muncul atau lahir dari Honda itu di tahun 1980-an. Itu pertama kali keluar di Jepang, di negara asalnya, dengan mesin 1200 cc 3 pintu. Seiring berjalannya waktu, Indonesia pun kebagian jatah, yaitu di generasi 2 di tahun 96. Mungkin teman-teman tahu, yaitu Honda City Z ya. Honda City Z. Kemudian di tahun 2002 ada perbaharuan, yaitu Honda City yang seperti yang kita pakai ini sampai 2008. Setelah 2008 ada lagi perbaharuan atau facelift mulai dari 2009 sampai 2020 kayaknya deh, agak lama kok itu. Dan yang terbaru lagi dari 2021 sampai sekarang itu Honda City yang terbaru yang ada versi hatchbacknya. Nah, Honda City ini lahir memiliki saudara kembar, yaitu Honda Jazz. Artinya memang Honda menyiapkan dua kendaraan kompak. Yang satu konsepnya adalah hatchback, yaitu Honda Jazz,
Dan yang satunya konsepnya adalah sedan, yaitu Honda City ini. Honda City lahir sebagai versi affordable-nya dari sedan milik Honda. Di sana aja. Karena Honda sudah memiliki dua sedan, yang pertama Accord yang versi mewahnya, dan yang kedua Honda Civic versi sportinya. Nah, masih ada satu celah nih, yaitu versi affordable untuk masyarakat kota, sehingga lahirlah Honda City. Oke, sebentar lagi kita akan lepas dari Kabupaten Ngawi dan Provinsi Jawa Timur, karena kita akan masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen. Bisa teman-teman lihat di layar, ini adalah Gapura Welcome dari Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya secara kultur tidak begitu jauh ya, karena kita pada dasarnya juga bertetangga dekat, nempel, sehingga dari sisi bahasa, sisi budaya itu mirip-mirip. Dan Kabupaten Ngawi sendiri sebenarnya berada dalam paguyuban Mataraman mungkin istilahnya gitu, sehingga budaya-budayanya juga masih cenderung ke arah Jogja dan Solo. Oke, sebelum kita masuk ke gerbang tol Sragen Timur, kita akan isi bensin dulu ya, supaya perjalanan aman dan nyaman. Kita ngisi di pom bensin Sragen Timur, tepatnya di Desa Jati. Kosong, tidak antri maksudnya. Sebentar ya, kita isi bensin dulu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengisi bensin. Kita isi pertalit saja ya, biar ekonomis. Faktanya kita kalau isi BBM di Pertamina selalu menggunakan angka yang gak pas atau ganjil. Jadi biasanya kita isi 200 tuh 202.000, atau misalnya ngisi full tank atau isi 300 sekian ribu. Tujuannya ya supaya kita menghindari dari oknum-oknum yang kadang suka mengurangi angka ya. Sering beredar berita kalau di pom bensin, kalau angkanya genap atau angka pasti seperti 100, 200 dan seterusnya, isinya dikurangi. Maka dengan angka yang ganjil atau angka-angka yang tidak pas, itu bisa terhindar dari oknum yang mengurangi BBM tersebut. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke gerbang tol Sragen Timur. Oke, kita sekarang akan masuk ke gerbang tol Sragen Timur. Kita akan ngetap dulu. Alhamdulillah kalau tol di Jawa itu nggak begitu macet ya. Paling macetnya hanya di musim-musim libur panjang atau musim lebaran biasanya. Kita bisa lihat di jalan tol ini terlihat cukup lengang, hanya ada 1-2 kendaraan saja, sehingga
sehingga kita bisa leluasa mengatur kecepatan kita. Bisa dilihat juga rest areanya pun tidak begitu ramai ya. Mungkin lebih baik rebahan di rumah kali ya daripada pergi jauh. Kita jalan santai saja, kecepatan tidak lebih dari 100. Ini adalah tol Sragen. Landmarknya tadi baru saja kita lihat. Kemudian di Sragen sendiri juga ada rest area yang cukup besar, yang sangat representatif sekali bagi para pengguna jalan tol yang pergendaraannya cukup jauh. Nah, kita exit di Palur ya. Kenapa exit di Palur? Karena beberapa tujuan sudah ada dari mulai masuk area Solo, sehingga kita exit di Solo paling timur, yaitu exit Palur. Jadi Karanganyar. Exit tolnya juga cukup lengang. Hanya ada 1-2 kendaraan saja. Oke, kita tap in 54.500. dan melanjutkan perjalanan. Belakang. Oke, kita saat ini masuk ke kota Solo. Kita lihat cukup padat dan ramai ya. Banyak hiasan-hiasan di jalan juga, karena kebetulan ini dalam rangka memperingati Imlek dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Kita bisa melihat kolaborasi dalam sebuah toleransi di kota Solo ini ya. Banyak hiasan-hiasan unik ya, yang terbagi menjadi 2, baik itu menyambut Ramadan dan juga memperingati Imlek. Kota Solo memang gak pernah berhenti berkreativitas ya. Pasti ada aja gebrakan-gebrakan yang tidak ada di kota-kota lain. Mungkin karena Solo sendiri juga kota yang cukup besar di Jawa Tengah, kemudian juga banyak mahasiswanya di dalamnya sehingga ramai. Nah, kita sekarang masuk ke area kampung wisata batik ya, tepatnya di daerah Kauman, kota Solo atau Surakarta. Kita bisa lihat banyak sekali pejalan kaki yang mengunjungi tempat-tempat wisata batik. Ya, mereka berjalan kaki karena mereka berwisata menggunakan bis ya, sehingga bisnya parkir di area yang sudah disediakan, dan menuju tempat yang agak sempit ini mereka harus berjalan. Lalu bagaimana rasa berkendara Honda City edisi 2004 ini? Surprisingly, rasanya itu nyaman ya. Sebagaimana sedan-sedan pada umumnya, kenyamanan adalah yang utama dalam mobil sedan itu ya. Sehingga ketika berjalan baik di kecepatan rendah ataupun di kecepatan tinggi itu sangat nyaman, tidak ada limbung atau tidak ada goyang karena angin dan lain sebagainya ya. Dari sekian banyak mobil yang sudah pernah saya coba, baik di jalan bawah pelan atau di jalan cepat di tol, Honda City ini sudah sangat cukup nyaman ya. Tidak kalah dengan mobil-mobil yang di generasi-generasi baru ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan yang biasa masyarakat pakai, yaitu kayak Innova atau sejenisnya, ini tidak kalah nyaman kok. Justru kalau kayak Innova sendiri nyaman, empuk, tapi ketika di kecepatan tinggi agak limbung gitu. Nah, kelebihan Honda City sendiri seperti sedan-sedan yang lainnya ya, jadi dia nyaman, tidak limbung,
dan irit yang jelas karena cc-nya hanya 1500 dan mesinnya injeksi walaupun masih IDSI. Selain itu, kenyamanan sedan memang tidak bisa dibandingkan dengan mobil yang lainnya. Baik itu mobil sedan lama ataupun sedan baru, rasa nyaman berkendara atau menumpanginya itu masih sama. Karakter sedan itu tidak bisa berubah. Selanjutnya kelebihan-kelebihannya tentunya dengan brand Honda ini tidak akan sulit dalam mencari spare part jika ada kendala-kendala dalam mobil ini. Selain itu, dengan adanya mesin injeksi ini menjadikan mobil ini lebih irit. Jika di atas kertas di awal-awal keluarnya mobil ini Honda mengklaim konsumsi BBM-nya sampai 20 km per liter. Tapi setelah kami uji, mungkin karena usia mobilnya juga udah semakin tua, 1 liter bisa untuk 14 sampai 16 km tergantung kondisi jalannya. Untuk jalan tol mungkin sekitar 16 km per liter. Nah, jadi itu terhitungnya masih cukup irit dibanding mobil-mobil yang lainnya. Selanjutnya kelemahan Honda secara umumnya ya, itu pasti di kaki-kaki. Nah, begitu juga Honda City, kelemahannya pasti di kaki-kaki. Baik yang baru ataupun yang lama pasti kelemahannya di situ. Yang baru misalnya, setelah sekian lama pemakaian, satu yang pertama kali perlu perbaikan adalah pasti kaki-kaki. Ya, itu Honda ataupun Honda City juga sama. Yang kedua, karakter sedan memang kakinya empuk sehingga butuh perawatan ekstra. Artinya sedikit-sedikit perlu perbaikan, sedikit-sedikit perlu perawatan. Karena desainnya empuk, maka memang layaknya digunakan di jalan-jalan yang enak atau jalan-jalan yang halus. Kalau dibawa ke jalan-jalan yang bergelombang atau banyak lubang, maka kaki-kaki sedan cenderung lebih mudah trouble atau kena perbaikan-perbaikan tertentu. Selanjutnya kekurangan yang lain, apa ya? Nggak ada sih untuk mobil setua ini. Di zamannya masih sangat relevan sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan mobil yang sekarang, mobil ini juga tidak kalah canggih gitu ya. Yang pertama contohnya, di mobil ini ada penghangatnya. Gimana mobil baru pun kalau tipenya tipe menengah atau tipe bawahnya itu biasanya tidak ada penghangat. Kedua, ada defogger depan dan belakang. Selanjutnya spion juga, spion sih belum retract ya, cuman kacanya bisa di adjust melalui tombol yang ada di sebelah kiri, kanan saya. Kemudian spion tengah ini juga sudah ada night dimnya, sehingga walaupun masih manual, jadi ketika ada lampu tembak atau lampu yang ngedim ke kita terlalu tinggi dari belakang, maka kita bisa merubah ini posisinya sehingga tidak begitu silau ke mata kita. Itu sih kayaknya. Bingung juga kalau jelasin kekurangan, karena dia affordable, nyaman, long last, dan yang pasti irit ya. Oke, sepertinya itu review singkat dan road trip singkat kita pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye bye.